Gini-gini, oh dia adalah Namus yang datang kepada Nabi Musa. Namus itu dalam bahasa Ibrani adalah hukum-hukum. Dia mendatangkan hukum. Hukum kepada Nabi Musa, hukum kepada Nabi Abraham, hukum kepada Daud, hukum kepada Salomo, hukum kepada Isa, hukum kepada kamu. Maka dia adalah Namus atau hukum-hukum, atau yang dikenal penyampai hukum dari langit. Itu Nabi Muhammad nggak tahu. Ini siapa ini yang selalu datang membawa pemberitaan yang harus aku sampaikan? Iqra, baca, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, itu yang disampaikan kemudian oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Iqra, sahabatnya menghafal dan seterusnya. Lalu komponen apa yang ada di dalam Islam yang alfa untuk tidak disampaikan oleh Allah? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa. Kenapa kemudian Rasulullah Muhammad SAW diajarkan untuk membimbing seluruh umat manusia tentang haram, halal, makruh, mubah dan seterusnya? Kenapa? Karena dunia sudah tercemar dengan dosa. Apa itu? Mengajarkan kemudian manusia kepada seluruh manusia, alam semesta, ke alam bumi maksudnya, ke dunia maksudnya, untuk menyembah kepada sesama manusia. Ini yang harus dihapuskan, ini yang harus dihilangkan. Maka dia diutus untuk mensucikan manusia. Dalilnya Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, wa yuzakkihim. Itu jelas. Nah, kalau saudara merasa berat meninggalkan agama saudara, ya silakan. La ikraha fiddin. Tapi ingat, ketika Yesus dikatakan harus dipercayai, maka tolong percayalah kepada dia bahwa yang datang setelahnya bukan dirinya, tapi yang datang setelahnya adalah roh kebenaran. Sedangkan Paulus mendirikan agama Kristen dengan mengaku bertemu dengan Yesus. Sesuatu yang sangat-sangat timpang. Demikian. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Jadi saya sudah bertanya 3 kali nih, cuman belum nemu jawaban mengenai apa buktinya sehingga pernyataan Yesus menubuatkan Nabi Muhammad itu disebut kebenaran. Kalau Nabi Isa menubuatkan Nabi bernama Ahmad atau Muhammad, itu kebenaran. Buktinya adalah ayat Al-Quran. Dan satu lagi, Nabi Isa menyebut Muhammad atau Ahmad ini sebagai nabi, bukan penghibur. Lagi pula ayat yang tadi Bang Suma gunakan sebagai penguat bahwasanya Yesus menubuatkan Nabi Muhammad, itu Yohanes 14:26. Tetapi yang bunyinya begini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi secara tekstual jelas sekali Yesus mengatakan penghibur itu adalah Roh Kudus. Dalam konteks Muslim, pengajaran Islam, yang disebut Roh Kudus adalah roh yang datang kepada para nabi termasuk Nabi Muhammad yang disebut Jibril. Jadi sebenarnya yang disebut sebagai roh kebenaran ini yang mana, yang Jibril atau Nabi Muhammad? Harusnya di sini kan clear. Kalau pandangan Alkitab sih memang mengatakan yang disebut penghibur ini ya Roh Kudus. Teksnya juga ada, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat ini juga tadi diklaim Bang Zuma, buktinya Nabi Muhammad yang mengingatkan untuk menyembah kepada Allah, mengingatkan puasa, mengingatkan sunat dan lain-lain. Tetapi secara teks bukan perkataan itu, bahkan perkataan tentang ajaran sunat saja Nabi Isa tidak menyebutkan. Nabi Isa atau Yesus di dalam Alkitab tidak menyebutkan ajaran tentang sunat. Kalau surat Paulus ada ajaran tentang sunat, tetapi Yesus sendiri secara eksplisit ajaran tentang sunat tidak disebutkan. Ya, jadi saya rasa satu lagi pertanyaan aja begini, kenapa tidak lantas menginformasikan kepada teman-teman misalnya Muslim ya atau Kristen bahwa Yesus yang diceritakan dalam Alkitab ini berbeda misalnya dengan tokoh Nabi yang asli yaitu Nabi Isa. Jadi jangan percaya misalnya atau apalah, bahwa itu juga karangan orang Romawi dan lain-lain sebagainya. Kenapa tidak disampaikan saja bahwa ini tokoh yang berbeda? Begitu, kenapa lantas kemudian ini nih orang yang sama atau dengan penjelasan yang lain-lain lah, kenapa tidak langsung dibedakan saja? Jadi kan clear. Misinya juga jelas bahwa ini berbeda, yang satu ini karangan, yang satu bukan, kan begitu. Misalnya Nabi Isa ini asli original, yang Yohanes ini
tulisan orang-orang para murid misalnya. Jadi kan jelas, jadi dibedakan begitu. Jadi secara viewernya Bang Suma kan juga paham, oh ternyata ini memang orang yang berbeda, yang satu ceritanya hasil karangan, yang satu original begitu. Itu saja, terima kasih Bang Suma. Silakan yang lain kalau mau menyambung. Iya, mungkin teman-teman yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma, sorry. Yang Kristen Iya. perlu naik lagi Bang Suma. Iya, silakan teman-teman Kristen yang ada. Yang pasti kemudian saya ingin mengatakan bahwasanya kenapa baginda Rasulullah Muhammad itu kami maknai sebagai penghibur. Karena sebelumnya nabi-nabi diutus itu hanya untuk sekelompok manusia. Sedangkan beliau itu diutus menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Nabi Musa diutus, di muka bumi ini bukan hanya ada satu kaum. Ketika Nabi Isa diutus, ketika Yesus diutus di atas muka bumi ini bukan hanya ada satu kaum. Tapi ada kaum, ada bangsa lain. Tapi sayangnya tidak ada kemudian penghiburan untuk mereka. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu pengakuan Yesus. Lalu yang lain gimana? Ya derita lo. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW, dia seorang penghibur. Penghibur duka lara. Orang-orang jahiliyah yang cemburu terhadap dipilihnya Bani Israel sebagai bangsa pilihan. Yang lainnya tidak dianggap bangsa, yang lainnya tidak dianggap umat. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Subhanallah. Ini penghibur. Penghibur yang sangat luar biasa kemudian. Sedangkan yang lain apa? Dipaksakan menjadi nabi atau apapun itu. Agar dia dianggap bahwa dia ini sang Yesus ini adalah diutus untuk semua orang. Padahal itu bohong. Yesus tidak pernah mengatakan, aku diutus untuk seluruh manusia. Tak ada dalilnya itu. Sampai kuda, noise mulutnya, itu tidak akan pernah kemudian kita bisa temukan. Nah, kenapa kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW itu disebut sebagai penghibur? Mati dia. Nyangkut dia. Waduh. Ya udah nggak ada. Iya. Maka kemudian beliau baginda Muhammad SAW disebut rahmatan lil alamin. Nah, satu hal kemudian yang ingin saya katakan sebagai penutup dari saya kepada saudara Bro Admin. Kalau yang itu adalah kekeliruan yang kemudian entah itu sengaja atau apapun itu. Bahwa yang datang setelah Yesus itu adalah Roh Kudus. Karena kalau Yesus tidak terangkat, maka Roh Kudus itu tidak akan datang. Itu kebohongan. Coba Anda teliti lagi perkataan-perkataan saya berikut ini. Yesus berkata, aku harus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Kalau yang Anda maksud roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, maka itu adalah kebodohan yang sangat nyata. Kenapa saya katakan itu adalah kebohongan yang sangat nyata? Karena Roh Kudus ini itu sudah bersama-sama dengan orang Israel. Dan bahkan Roh Kudus ini sangat aktif menyamai, mempersamai orang-orang Israel termasuk Yesus. Jauh sebelum Maria melahirkan Yesus, Roh Kudus itu sudah bersama-sama dengan orang-orang Israel. Bahkan setelah Yesus pun datang, Yesus juga menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Jadi yang datang setelah Yesus mutlak adalah seorang yang belum pernah datang kepada Bani Israel sebelumnya. Di mana tertulis? Kejadian 1 nomor 2, 1 Samuel 10 nomor 10, 1 Samuel 11 nomor 6, Yesaya 63 nomor 11. Roh Kudus sudah mempersamai orang-orang Yahudi. Di mana Roh Kudus mempersamai Yesus dan murid-muridnya?
Di dalam Lukas 1 nomor 15, Lukas 1 nomor 35, Lukas 1 nomor 41, Lukas 1 67, Lukas 2 25, Lukas 2 26, Lukas 3 33, Yohanes 20 nomor 21 sampai nomor 22. Jelas bahwa Roh Kudus ada bersama dengan Simeon, Roh Kudus ada bersama dengan Maria, Roh Kudus ada bersama dengan Elizabeth, Roh Kudus ada bersama dengan siapa lagi yang satu? Zakaria. Bahkan sebelum kelahiran Yesus, Roh Kudus juga sudah bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Jika aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Bullshit kalau yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Sebab Roh Kudus justru sudah ada jauh sebelum Yesus. Roh Kudus justru bersama-sama dengan murid-murid Yesus. Lalu Yesus menghembusi mereka Roh Kudus. Jadi yang datang setelah Yesus adalah Nabi, bukan roh. Demikian. Silakan dinaikkan Kristen yang lain. Kita belajar sama-sama. Itu ada Evangelion. Selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim. Waalaikumsalam Bunda. Oh Muslim. Oh Muslim ya. Apa yang disampaikan Bang? Kristen Bunda. Oh Kristen. Astagfirullahaladzim. Lanjut silakan, apa yang disampaikan? Mau tanya nih Bunda. Boleh silakan. Roh penghibur itu roh kebenaran Bunda. Itu Goronda. Iya. Iya tadi Roh udah penghibur itu Bukan adalah gimana? roh kebenaran. Roh penghibur itu adalah Nabi. Dia adalah Nabi yang mengajarkan segala sesuatunya. Dan bahkan segala aspek yang dibutuhkan oleh kehidupan dan kemaslahatan umat manusia. Itu Al-Quran mengatakan itu. Bahwa apa yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia, Katanya Bang Yuma itu yang didatangkan oleh adalah kebenaran itu bukan manusia Bang Yuma. Hah? Roh kebenaran itu manusia, dari tadi saya menjelaskan. Maksud saya, kalau roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, itu kebohongan. Yang dimaksud Yesus seorang penghibur itu adalah Roh Kudus, itu kebohongan. Yang dimaksud penghibur itu adalah manusia. Sebab kalau yang dimaksud itu Roh Kudus sudah mempersamai orang-orang Yahudi. Dalilnya sudah kubacakan. Bahkan Roh Kudus sudah bersama-sama dengan Yesus. Bahkan Roh Kudus yang membaptis Yesus. Bahkan kemudian Roh Kudus yang dihembuskan oleh Yesus. Bahkan Roh Kudus yang menghalangi murid-murid Yesus sampai ke Asia. Siapa penghibur itu siapa menurut Bang Yuma penghibur? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada yang lain. Berarti di Yohanes 16:13 itu juga Bang Yuma ya? Yang mana? Yohanes 16:13 itu yang yaitu roh kebenaran yang Yes. kamu itu Bang Yuma ya. Betul sekali. Berarti yakin itu untuk baginda Rasulullah Bang. Yakin sekali. Hakul yakin. Tapi kalau ini Bang Yuma. Iya. Bang Yuma kalau penghibur itu yang mengutus Yesus gimana Bang Yuma? Gimana? Katanya Bang Yuma kan penghibur atau roh kebenaran itu kan Nabi Muhammad. Iya. Kalau itu yang mengutus Yesus, berarti Nabi Muhammad itu utusan Yesus Bang Yuma. Oke, gini. Seluruh nabi itu mengabarkan tentang kedatangan nabi-nabi sebelumnya dan mengimani kemudian para nabi. Baca 15:26 Bang Yuma. Sabar dulu. Sekarang begini. Ketika seorang nabi meminta kepada Tuhan agar mendatangkan nabi setelahnya, yang mengutus siapa? Nabi itu atau Tuhan yang mengutus nabi tersebut? Kalau nabi itu jelas diutus Tuhan Bang Yuma. Oke, berarti ada pembelokan di situ. Ada pembelokan perkataan di sana. Tapi saya akan kasih Anda contoh sederhana. Seorang gubernur minta kepada presiden agar presiden ini mengutus kemudian ahli hama ke provinsi. Begitu permintaan seorang gubernur diiyakan oleh presiden, maka datanglah kemudian dokter ke provinsi. Sang gubernur kemudian mengutus
dokter ini menuju kepada kabupaten. Sekarang hakikatnya yang mengutus yang sesungguhnya gubernur atau presiden? Presiden dong. Presiden Bang Yuma. Nah itu dia. Aku akan minta kepada Bapak. Minta. Apa yang diminta itu yang dikabulkan. Namanya Nabi. Jadi jangan dibelokkan. Kalau dalam Al-Quran kemudian dikatakan wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Betul. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Betul. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini yang ditolak. Siapa yang menolaknya? Ahli Taurat, orang Yahudi, dan juga orang Nasrani. Itu menolak. Kepenolakan mereka inilah kemudian terjadi pembangkangan. Disebabkan karena mereka tidak menerima adanya nabi penutup yang berasal bukan dari bangsa mereka. Maka apa yang terjadi? Pembelokan pengajaran. Apa yang terjadi? Makar. Lahirlah agama Kristen. Saya tadi mengurai panjang lebar bersama dengan Bro Admin. Endingnya, yang datang setelah Yesus terangkat, bukan Yesus. Di mana itu tertulis? Matius 24. Bukan aku yang datang setelah aku. Kedatanganku nanti ditandai dengan kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Jadi antara masa Yesus terangkat ke langit sampai kepada masa kedatangan yang kedua yang ditandai dengan kilat menyambar, seperti kilat yang menyambar cahayanya sampai dari timur sampai ke barat. Kalau ada orang di tengah-tengah masa itu mengaku pernah bertemu dengan Yesus, apa kata Yesus? Camkanlah aku mengatakannya kepadamu. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Maka siapapun dia, mengaku dia rasul, mengaku dia raja, mengaku dia presiden, mengaku dia ini apapun itu. Apatah lagi kalau orang gelap, tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakeknya, siapa neneknya, tiba-tiba mengaku bertemu dengan Yesus, sementara Yesus mengatakan jangan kau percaya, maka hanya orang Bahlil bin Talal yang mau percaya kepada oknum tersebut. Berarti orang itu tidak percaya kepada Yesus. Ya gini Bang Yuma. Konteksnya kan gini Bang Yuma. Bang Yuma kan percaya kepada ayat lainnya. Contohnya ayat ke Yohanes 16:13 itu kan Bang Yuma percaya kan? Yes. Kenapa di 15:26 jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, berarti kan yang mengutus ini dari Yesus dulu Bang Yuma, baru Bapa memberikannya gitu loh. Ya jadi atas perintahnya Yesus gitu loh Bang Yuma. Loh, tadi kan saya mengatakan kepada saudara, saya memberikan analogi kepada saudara. Jadi gini loh Bang Yuma, ini bukan kehendak Bapa, ini yang meminta, yang mengutus itu Yesus. Bang Yuma, bukan Bapa ini Bang Yuma. Konteks dalam 15:26. Coba baca lagi Bang Yuma. Apa yang dikatakan di sana? Coba Anda baca. Jikalau penghibur yang akan kuutus, bukan Bapa ini Yesus. Yohanes 15:26. Yohanes 15. Ya. Ayat 26. Yohanes 15. Nomor 26. Oke, baik. Baik. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Kan lebih awal dia minta kan? Berarti yang mengutus siapa? Bapak apa Yesus? Kan tadi Yesus meminta. Aku akan meminta. Bukan meminta ini. Utus dulu Bang Yuma. Anda tidak belajar berarti. Jadi kalau Yohanes begini, tabrakan 14 aja, nomor 16. Masa saya lebih paham dari Anda? Aku akan minta kepada Bapa. Duluan mana Yohanes 16:14 dengan Yohanes 15? 14 dulu kan? Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu. Saya ini seorang atau sehantu atau roh. Nah berarti itu yang meminta itu Yesus, apa kehendak Bapa sendiri Bang Yuma? La haula wala quwata illa billah. Itu kehendak Bapak sendiri. Inisiatif Yesus apa inisiatif Bapa? Oke, baik. Saya bacakan ayatnya melalui Al-Quran dulu ya. Saya bacakan kepada saudara supaya Anda itu paham. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan
Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 81. Apa yang diterangkan? Al-Ma'idah atau Ali Imran ya? Ada ingat gak teman-teman? Apa itu? Tentang di masa praeksistensi kemudian Allah ingin mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kemudian Allah meminta kepada para nabi untuk mempersaksikan. Allah di situ menjelaskan begini. Saya lupa surahnya. Dikatakan begini. Wa is ahazallahu mitsaqan kan nabiyyina lama ataitukum min kitab wa hikmah. Summa ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minun nabi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa ahaztum ala zalikum isri. Qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingat ketika Allah kemudian mengambil perjanjian dari para nabi. Jadi Allah mengumpulkan roh-roh nabi. Lalu Allah kemudian memperjanjikan mereka. Manakala Allah kemudian mengatakan, aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu. Lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjianku dengan kalian atas demikian itu? Mereka para nabi menjawab, kami setuju. Maka Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi. Dan aku menjadi saksi bersama dengan kamu. Jadi para nabi bersaksi akan datang seorang rasul nabi penutup. Dan mereka mengiyakan itu. Ini masa praeksistensi. Allah yang akan mengutus nabi tersebut. Nah sekarang, kalau anda tidak percaya, coba anda baca dalam kitab Yesaya 42. Mohon maaf nih, kita mengutip. Dan ulangan 18 nabi yang sama seperti Musa. Apakah itu sesuatu yang Yesus minta? Tidak. Aku akan mendatangkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Nah, Yesus yang minta atau Tuhan sendiri yang merencanakan? Lihat itu hambaku. Apakah ini Yesus? Hamba Tuhan? Bukankah Yesus itu Tuhan? Kenapa dia jadi hamba? Lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus menyatakan hukum kepada siapa? Sedangkan ia datang tidak membawa hukum baru. Nah, sedangkan hamba Tuhan yang datang, yang adalah orang pilihan Tuhan, di mana Tuhan yang menginginkan kemudian roh Tuhan ada padanya, lalu roh Tuhan mengajarkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diutus di atas muka bumi ini, yang hukum-hukumnya diperuntukkan untuk seluruh bangsa-bangsa. Hukum Nabi Musa hanya untuk bangsa Israel. Sedangkan Yesus datang bukan membawa hukum baru. Dia datang untuk menggenapi hukumnya Nabi Musa, di mana dia sendiri diutus hanya untuk Bani Israel. Sedangkan baginda Rasul Muhammad litubayyina linnas, untuk seluruh bangsa-bangsa, untuk seluruh umat manusia. Apakah Yesus yang minta hamba yang ada di Yesaya 42 ini? Tidak. Lalu apa yang mau jadikan rujukan? Kitab Anda yang direvisi. No, tidak mungkin. Saya lebih berpegang kepada kitab suci saya. Wa is ahsallah mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah. Saya lebih berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Al-Imran 81. Masya Allah. Ali Imran ayat 81 Bunda. 81. Subhanallah. Tolong teman-teman dicatat. Ini masa praeksistensi. Allah sudah mengatakan kepada para nabi, dikumpul para nabi itu. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Berarti Allah berbicara pada praeksistensi. Makanya Yesus, permuliakanlah diriku ke hadiratmu sebagaimana kemuliaan yang aku miliki di kehadiratmu. Kenapa demikian? Karena para nabi itu memang sudah dimuliakan. Terus gimana? Sebelum dunia ada Bang Juma. Siapa tuh? Ayat Siapa? Ayat tadi yang Bang Juma baca itu. Iya, sebelum dunia ada kan? Ini juga sebelum dunia ada. Ali Imran ayat 81. Tapi ingat, Bung. Di dalam Yohanes 1 nomor 14. Coba Anda baca. Berapa Bang Juma? Yohanes 1 nomor 14. Boleh Anda baca? Pelan aja, pelan aja. Pelan aja bacanya. Yohanes 1:14 Bang Juma. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia itu Bang Juma. Yes. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa dan kebenaran. Kemuliaan yang diberikan. Jelas toh?
Bang Zuma, Iya, aku ada pantun buat Bang Zuma. iya silakan. Bang Zuma lagi di Jayapura. Ada netizen digantung oleh Roh Kudus. Bang Zuma kalau berbicara banyak Kristen yang terbius. Kamu bisa aja. Cakep. 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 Udah selesai ya? Oke, silakan. Berbeda pandangan Bang Zuma. Iya nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Kita tidak mesti satu, kita nggak mesti sama. Justru perbedaan ini hikmahnya. Kemudian Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu telah datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa menghendaki kekufuran, pengingkaran, biarkanlah mereka kemudian ingkar. La ikraha fiddin. Supaya kita nanti akan menjadi saksi satu sama lain. Ketika kita di hadapan Qadir Rabbul Jalil, di hadapan pencipta kita yang menciptakan Anda dan menciptakan saya menjadi saksi buat Anda. Dan Anda menjadi saksi untuk saya. Kita semua akan menjadi saksi. Ketika di dunia kita sudah berdiskusi, membahas tentang ini semua. Misalnya saya yang benar. Ya, Bang Zuma dulu pernah kemudian menyatakan hal itu, tapi aku lalai. Ada alasan Allah, ada alasan Tuhan untuk memasukkan Anda ke dalam neraka. Saya saksinya. Begitu juga sebaliknya. Saya pun menjadi saksi untuk Anda. Saya sudah pernah menyampaikan kepada saudara Evangelion, tetapi beliau tidak mau mengikutinya, tetap aja ingkar. Ya Anda masuk ke neraka lagi, sama aja kan? Anda menjadi saksi tentang saya menjadi saksi kepada Anda, ya sama-sama ke neraka. Gitu barangkali. Canda-canda, silakan. Ini dia. Semuanya ya udah aku yang ngucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Bang Andi, Bunda Rama host. Siap Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Forex minta gantian ini katanya. Gak apa-apa ya kita ke Forex next ke Forex. Silakan Bang Forex, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Ya, Abang. akhirnya naik juga ya. Daripada komen-komen di bawah. Iya Bang, dari tadi saya di bawah tapi sampaikannya langsung tidak direspon-respon. Mana ada, udah aku jambak tapi kamu nggak mau naik. Silakan apa yang Iya, saya disampaikan. takut Bang. Ya. Baguslah daripada komen di bawah kan. Iya. Lanjut. Ini Bang, kan mau naik diskusi dengan apa? Mau naik diskusi dengan Abang Zuma nih. Tapi mempertegas tadi ya sebelum ke Forex ya. Betul itu dan Gurunda tadi kan kata Yesus, kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah mereka mengatakan itu Roh Kudus kan, padahal Roh Kudus itu sudah datang ketika Yesus dibaptis. Di Lukas tuh kan akan turun dari Roh Kudus di atas Yesus berupa burung merpati. Tuh. Jadi lanjut. Jadi saya salah. Enggak, Abang dibilang betul. Hampir kelempar kelereng. Abangnya gak denger. Orang dibilang betul. Karena mereka bilang itu Roh Kudus, padahal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksudkan yang akan datang. Jadi kebanyakan ngopi pakai mas aku kayak gini. Oh ya? Silakan Forex. Apa yang Forex, kamu sampaikan? mohon maaf ya Bang Forex. Coba kalau bersuara itu agak gimana. Coba suaranya tuh tunjukkan bahwa Anda seorang jantan. Anda bersuara, saya mau diskusi Jantan. sama Bang Zuma. Macam mau innalillahi kau. Coba agak greget suara kau coba. Saya mau diskusi sama Bang Zuma gitu. Jangan, saya mau diskusi sama Bang Zuma. Macam nak mati kau. Ayo cepet. Maaf ya kalau suaraku kecil. Iya, nggak apa-apa. Sedih kali Si dengarnya, pingin letoy. nangis. Suaramu letoy, bukan kecil letoy. Coba agak bergairah kau. Coba. Yang kurang tegas. Mohon dimaafkan kekuranganku. Taman dibikin-bikin. Ya lanjut. Ini Bang. Saya ingin tanya Bang, yang di ayat berapa lagi, saya kurang kopi tadi. Di ayat berapa